di dalam beragama itu kita memahami ajaran agama ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan kebenarannya. Kebenaran di sisi Allah itu bukan hanya 10, bukan hanya 9, tetapi 1 sampai 10 itu adalah benar. Hanya kualitas kebenarannya yang bertingkat-tingkat. Orang yang mampu beragama dengan nilai 1 itu sudah benar di sisi Allah, tetapi tentu saja kemampuan beragamanya yang hanya 1 itu berbeda di hadapan Allah dengan orang yang mampu beragama dengan angka 10. Itu makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan berarti yang takwanya rendah itu tidak mulia di sisi Allah, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan berarti orang yang salatnya hanya melaksanakan yang wajib, tidak melaksanakan yang sunat, tidak mulia di hadapan Allah. Tetapi yang melaksanakan yang wajib sekaligus melaksanakan yang sunnah tentu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita memandang agama kita ini. Karena itu Bapak-bapak sekalian, perbedaan yang terjadi di antara kita di dalam beragama harus kita sikapi dengan cara yang baik dan memahami bahwa kebenaran itu tidak selamanya sama, tidak selalu satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakomodir, Allah mengapresiasi setiap kebenaran. Yang terpenting bagi kita di dalam beragama adalah kemampuan kita untuk memilih dan meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Pada kesempatan khutbah ini kita akan bicara tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi keragaman atau perbedaan pandangan di dalam beragama. Kita tahu masyarakat kita Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat majemuk, masyarakat yang sangat beragam, etnis, budaya, bahasa. Bahkan kalau kita lihat di negara kita ini ada begitu banyak kelompok atau aliran agama yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Perbedaan keragaman ini adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai sunnatullah, sesuatu yang memang sejak awal Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 93, di ayat yang tadi kita bacakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya hanya bersandar kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar pada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laja'alakum ummatan wahidah. Allah pasti akan menjadikan kalian semua itu umat manusia sebagai satu umat, ummatan wahidah, umat yang satu, umat yang seragam. Walakin yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Tetapi pada kenyataannya yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Ada orang yang disesatkan oleh Allah, ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami redaksi ayat ini Bapak-bapak sekalian, kita akan sampai pada sebuah kesimpulan awal bahwa keragaman, perbedaan pendapat adalah sebuah kemestian, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam konteks kehidupan kita sebagai satu umat, sebagai umat manusia, sebagai umat beragama. Keragaman ini bahkan sudah terjadi sejak awal agama Islam ini dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keragaman perbedaan pendapat sudah terjadi pada masa-masa awal hadirnya agama Islam di bumi ini. Kita tahu misalnya sebuah kisah yang sangat populer. Ketika beberapa sahabat melakukan perjalanan ke Bani Quraisyah
Lalu sebelum mereka berangkat, Nabi berpesan kepada mereka, jangan salat sampai kalian tiba di Bani Quraidah. Sahabat melakukan perjalanan. Beberapa sahabat melakukan perjalanan. Sampai waktu menjelang habisnya waktu asar, mereka kemudian berdiskusi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak melaksanakan ibadah salat saat ini, besar kemungkinan kita tidak akan sampai waktu asar hingga kita sampai di Bani Quraidah. Itu artinya kita tidak akan salat asar. Karena itu sebagian sahabat mengatakan kalau begitu kita salat meskipun belum tiba di tempat yang kita tuju. Yang lain mengatakan Nabi sudah berpesan, jangan salat sampai kamu tiba di sana. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Sebagian sahabat melaksanakan salat, sebagian lagi tidak. Hal ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Nabi? Yang salat benar, yang tidak salat juga benar ketika itu. Yang salat sebelum sampai ke Bani Quraidah itu benar, yang salat setelah tiba di Bani Quraidah juga benar. Apa artinya bapak-bapak sekalian? Dari sini kita bisa memahami bahwa ajaran agama kita ini memang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Memungkinkan terjadinya keragaman pemahaman atas ajaran-ajaran dasar yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu, bukan hanya satu-satunya. Salah satu yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat itu, di dalam Al-Quran, proses turunnya Al-Quran itu diungkapkan oleh Allah paling tidak dengan 2 kata. Sebenarnya ada 3 kata. Tapi dalam konteks perbedaan pendapat ini kita bisa menyebut 2 kata yang menunjuk pada proses turunnya Al-Quran. Terkadang Allah mengatakan turunnya Al-Quran itu dengan menggunakan kata anzala atau unzila. Kata anzal atau unzila. Dan pada kesempatan yang lain Allah menggunakan kata nazzala atau nuzzila. Dua-duanya bermakna diturunkan. Dua-duanya bermakna Allah menurunkan Al-Quran. Tetapi konsekuensi dari penggunaan kata anzala dan nazzala ini besar sekali. Ayat-ayat Al-Quran atau ketika Allah mengungkapkan turunnya Al-Quran dengan kosakata anzala, itu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah proses turunnya Al-Quran hingga ke Lauhil Mahfuz. Sehingga kebenaran nilai yang terkandung di dalam makna-makna Al-Quran yang turun dengan menggunakan kata anzala itu bersifat universal. Berlaku umum. Harus bisa diterapkan pada semua tempat. Harus bisa berlaku pada semua waktu. Tetapi ketika Al-Quran diungkapkan bahwa dia turun dengan menggunakan kata nazzala, maka konsekuensi makna yang lahir dari penggunaan kata ini mengandung arti bahwa kebenaran Al-Quran itu juga bersifat partikularia, bersifat sebagian, bersifat sementara. Di sini bisa benar, tapi di tempat lain mungkin belum bisa diterapkan. Bukan berarti bahwa ketika di satu tempat satu ayat tidak bisa diterapkan, itu kemudian menggugurkan kebenarannya yang universal, tidak. Tetapi kita hanya bisa mengatakan bahwa terkadang ada satu ayat yang belum bisa diterapkan secara mutlak di satu tempat karena beberapa alasan. Contoh sederhana di dalam Al-Quran, bapak-bapak sekalian. Bahkan ini diakomodasi oleh Al-Quran. Larangan tentang minum khamar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak dengan 3 atau 4 tahapan. Pertama kali Allah mengatakan bahwa minuman khamar itu ada manfaatnya tetapi juga ada mudaratnya.
Kalimat ini tidak menunjukkan bahwa minuman khamar itu haram. Allah hanya mengatakan dalam minuman khamar itu ada manfaatnya, tetapi juga ada kekurangan, ada keburukannya, dan keburukannya lebih besar dibanding manfaat yang bisa didapatkan dari minum khamar. Lalu pada kesempatan yang kedua, Allah mengatakan bahwa kalian kalau mau innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Bahwa khamar dan sekian banyak aktivitas yang dilarang itu, yang dianggap buruk itu, dianggap sebagai perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhi. Jadi larangan tentang khamar itu bertingkat-tingkat. Nah, ini bisa dipakai ketika kita memahami Al-Quran sebagai kata nazzala, bahwa bisa jadi ada orang yang baru bisa menerapkan apa yang disebut oleh ayat yang pertama tadi. Mungkin dia adalah orang yang baru masuk Islam, sehingga dia belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya untuk minum minuman khamar misalnya. Lalu ketika dia mau berislam, mau beragama, dan belum mampu untuk melaksanakan ajaran yang paling besar dari agama itu, dia hanya bisa melaksanakan yang pertama. Disitulah kebenarannya dinilai sebagai sebuah kebenaran yang bersifat partikularya, bersifat sementara, bersifat parsial. Tetapi itu tidak membenarkan bahwa khamar itu boleh. Hanya dibolehkan dalam keadaan tertentu, pada waktu sementara. Tidak boleh dijadikan alasan kalau begitu saya selamanya begini saja. Karena ada kebenaran universal yang mengatakan khamar itu haram. Maka setiap orang ketika menghadapi ajaran agama, dia harus bertingkat dalam mencoba memahami ajaran agamanya. Sama juga dengan apa yang diterapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya belum bisa sholat." Kata Nabi, "Nggak apa-apa. Kalau sekarang kamu belum bisa sholat, nggak apa-apa. Yang penting kamu bersyahadat." Itu tidak mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib. Sholat itu wajib. Tetapi bagi sebagian orang yang belum bisa melaksanakan ibadah sholat secara utuh, karena alasan tertentu, maka dia boleh menggunakan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi ini. Nggak apa-apa kamu nggak sholat. Yang penting kamu belajar untuk sholat. Ini tidak bisa dipakai buat semua orang. Hanya bisa dipakai dalam keadaan tertentu. Ini juga yang menjadi alasan Bapak-bapak sekalian, mengapa di dalam ilmu fikih misalnya, kita bisa menemukan perbedaan bagaimana cara pandang Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i dalam memahami sebuah ayat. Di dalam hadis Nabi itu kita akan menemukan bahwa Nabi ketika dia mandi janabah dengan istrinya, terkadang hanya menggunakan satu tempat kecil air, lalu mandi berdua dengan istrinya. Tetapi dalam fikih Imam Syafi'i, hal semacam itu tidak dimungkinkan, karena ada yang disebut dengan air mustakmal, air yang sudah terpakai. Dalam fikih Imam Syafi'i, tidak boleh kita menggunakan air yang sudah terpakai oleh orang lain untuk mandi janabah, karena airnya itu sudah tidak boleh lagi dipakai. Tetapi dalam kondisi di mana kondisi Arab, Jazirah Arab, airnya tidak banyak, berbeda dengan Imam Syafi'i yang hidup di daerah Bukhara, daerah Asia, yang airnya banyak, memungkinkan Imam Syafi'i mengatakan mandi itu harus dengan cara yang lebih baik. Tapi dalam kondisi di mana air itu tidak ada, air itu terbatas, maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sebuah jalan keluar dari kekurangan dan ketidakmampuan kita untuk menerapkan yang terbaik. Itulah sebabnya Bapak-bapak sekalian, di dalam beragama itu, kita memahami ajaran agama ini bukan sesuatu yang harus dipaksakan kebenarannya. Kebenaran di sisi Allah itu bukan hanya 10, bukan hanya 9, tetapi 1 sampai 10 itu adalah benar. Hanya kualitas kebenarannya yang bertingkat-tingkat. Orang yang mampu beragama dengan nilai 1 itu sudah benar di sisi Allah, tetapi tentu saja kemampuan beragamanya yang hanya 1 itu berbeda di hadapan Allah dengan orang yang mampu beragama dengan angka 10. Itu makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan berarti yang takwanya rendah itu tidak mulia di sisi Allah. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan berarti orang yang salatnya hanya melaksanakan yang wajib, tidak melaksanakan yang sunat, tidak mulia di hadapan Allah. Tetapi yang melaksanakan yang wajib sekaligus melaksanakan yang sunnah tentu jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita memandang agama kita ini. Karena itu Bapak-bapak sekalian, perbedaan yang terjadi di antara kita di dalam beragama harus kita sikapi dengan cara yang baik dan memahami bahwa kebenaran itu tidak selamanya sama, tidak selalu satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakomodir, Allah mengapresiasi setiap kebenaran. Yang terpenting bagi kita di dalam beragama adalah kemampuan kita untuk memilih dan meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Itu makanya Allah mengatakan, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur juga silahkan. Karena Allah menilai dari pilihan kita, menilai dari kemampuan kita untuk beragama. Semakin pandai kita memilih kebaikan, semakin pandai kita meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah, semakin mulia posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu hikmah yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian. Mengapa Allah mengatakan la ikraha fid din? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Bukan hanya tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, tetapi tidak ada paksaan untuk melaksanakan satu nilai ajaran agama. Karena agama itu adalah kesadaran, bukan paksaan. Maka kita jangan memaksakan seseorang untuk melaksanakan sebuah nilai. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah menyampaikan nilai kebenaran itu agar bisa dilaksanakan oleh orang lain. Itulah makna yang disampaikan oleh Allah, wa ma 'alaika illal balag. Kewajibanmu hai Muhammad hanya menyampaikan, bukan memaksakan sebuah kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini singkat, tidak mampu mencakup semua hal yang harus kita sampaikan tentang perbedaan di dalam beragama. Yang terpenting bagi kita adalah mari kita menjalankan nilai-nilai ajaran agama ini semampu yang kita lakukan, sembari pada saat yang sama kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita beragama sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Sebab kita tidak mungkin beragama dengan apa yang tidak kita yakini. Tetapi kebenaran kita itu tidak harus dipaksakan untuk diterima oleh orang lain sebagai sebuah kebenaran. Bisa jadi orang lain punya cara sendiri untuk menilai dan menjadikan nilainya itu sebagai sebuah kebenaran yang berbeda dengan cara kita. Maka bagi kita, beragama dengan kebenaran kita adalah beragama dengan cara yang paling kita yakini dan memberikan kesempatan kepada orang lain beragama dengan cara yang dia yakini. Insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan garis tegas, selama kalian masih berpegang kepada kalimat la ilaha illallah, Anda semua muslim. Dan semua muslim itu pasti masuk surga. Hanya persoalannya berapa lama transit di neraka. Itu aja masalahnya. Semua insya Allah akan masuk surga. Hanya persoalan berapa lama transit tergantung pada nilai kebenaran yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.